Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan buat cake yang super lembut dan super ngeju. Cake satu ini dulu pernah viral, tentunya dengan kelembutan dan rasanya yang enak banget. Ya, ini adalah adaptasi dari Japanese cheesecake, yaitu cheddar cheesecake. Cheesecake yang satu ini nggak perlu pakai cream cheese, cukup pakai keju cheddar aja yang gampang didapatkan, bisa menghasilkan cheesecake yang super ngeju dengan tekstur yang super lembut dan fluffy. Wah, pokoknya ini enak banget. Sekali buat auto ludes deh pokoknya. Jadi bagi teman-teman yang mau buat juga di rumah, cus kita lihat gimana cara buatnya. Pertama kita campurkan dalam panci, yaitu susu cair. Aku menggunakan susu cair full cream sebanyak 185 gram. Lalu tambahkan 105 gram keju cheddar. Di sini aku pakai yang slice, kamu juga bisa menggunakan keju cheddar parut ya. Nah, bahan-bahan ini kita akan panaskan terlebih dahulu sampai semua kejunya larut sempurna. Panaskan dengan api sedang sambil terus diaduk agar lebih mudah mencair dan tercampur rata kayak gini. Nah, setelah itu kita matikan api dan kita tambahkan mentega atau margarin. Di sini aku pakai 65 gram margarin ya teman-teman. Aduk rata semuanya hingga meleleh dan tercampur rata. Lalu angkat dan dinginkan. Selanjutnya di wadah yang lain aku punya 4 kuning telur. Lalu 4 kuning telur ini kita campurkan dengan larutan keju yang udah kita buat tadi, yang sudah dalam keadaan hangat. Jadi pastikan ini udah nggak terlalu panas, karena kalau enggak nanti telurnya bakal matang ya teman-teman. Nah, masukkan secara bertahap sambil diaduk agar lebih mudah tercampur rata. Setelah itu baru kita masukkan 65 gram tepung terigu protein sedang. Aduk rata semuanya, dan ini wajib dikasih vanila, tentunya agar cake wanginya harum, serta nggak ada bau amis telurnya ya teman-teman. Gunakan vanila yang berkualitas, cukup pakai sedikit aja, lalu aduk rata semuanya. Selanjutnya di wadah yang lain kita campurkan putih telur yang sudah kita pisahkan tadi dari kuning telurnya. Tentunya di sini aku pakai 4 putih telur ya teman-teman. Lalu tambahkan 1 sendok teh cuka. Selain menggunakan cuka, teman-teman juga bisa menggunakan cairan asam lainnya seperti perasan lemon atau nipis. Bisa juga menggunakan cream of tartar, pakai sekitar 1/4 sampai setengah sendok teh. Nah, jika telurnya sudah berbusa, kita bisa masukkan gula secara bertahap. Di sini gulanya aku pakai 80 gram. Lalu gulanya aku bagi 3. Masing-masing batch ini akan aku masukkan ketika batch sebelumnya itu sudah benar-benar larut. Nah, selanjutnya ini tinggal kita mixer, cukup dengan kecepatan rendah aja, hingga nanti teksturnya mencapai soft peak atau medium peak. Yang tandanya kalau kita angkat akan membentuk jambul melengkung, kira-kira seperti ini. Nah, setelah itu mereng ini akan kita masukkan sebanyak 1/3 ke dalam adonan kuning telur, lalu aduk menggunakan metode folding atau lipat. Pertama, aku aduk dengan bantuan whisker untuk lebih memudahkan adonannya tercampur rata. Karena whisker ini yang punya jari-jari dapat memotong merengnya tanpa banyak memecahkan udara di dalamnya. Nah, setelah dirasa cukup tercampur rata, bisa kita masukkan adonan kuning telurnya ke dalam adonan mereng. Selanjutnya ini diaduk rata kembali menggunakan metode yang sama. Aduk secara perlahan dan jangan overmix ya teman-teman. Karena kalau overmix, banyak udara yang akan keluar dari merengnya dan adonan bakal cair. Nah, setelah dipanggang nanti adonannya nggak bakal mengembang secara sempurna, jadi bakal bantet kuenya. Nah, untuk memastikan semua tercampur rata, aku juga pastikan dengan spatula. Dan setelah semuanya dirasa sudah tercampur rata, bisa kita masukkan ke dalam loyang. Di sini aku pakai loyang ukuran 16 cm dengan tinggi sekitar 7-8 cm. Loyangnya di cover dengan baking paper seperti ini ya teman-teman, agar nanti lebih mudah kita untuk mengeluarkan kuenya. Setelah itu kita lepaskan bubble-bubble yang terperangkap dalam kue dengan cara disisir menggunakan lidi atau sumpit kayak gini dan dihentakkan 3-4 kali. Selanjutnya kue kita panggang dengan cara steam bed atau au bain marie dengan suhu awal dan waktu yang udah aku tulis ini. Jangan lupa memanaskan ovennya terlebih dahulu sebelum digunakan selama 10-15 menit dengan suhu 125 derajat Celcius. Untuk airnya sendiri, di sini aku menggunakan air panas. Pastikan loyang terendam sekitar 1-2 cm dan selanjutnya bisa kita panggang selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit ini kita akan nyalakan api menjadi 150 derajat Celcius, cukup selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit kita buka tutup ovennya selama 10 detik. Sambil kita turunkan suhu ovennya dengan suhu dan waktu yang udah aku tulis ini. Pokoknya tanda cake-nya matang itu permukaan cake-nya sudah keemasan ya. Step memanggang seperti ini sendiri untuk mencegah adanya retakan di permukaan cake. Nah, setelah cake-nya matang, diamkan terlebih dahulu dalam oven selama 15 menit, tentunya dalam keadaan oven mati ya. Setelah itu baru kita bisa keluarkan dari loyangnya.
Dan ini dia hasilnya, kelihatan lembut dan menul-menul banget kan? Cake satu ini bisa langsung dimakan dalam keadaan masih hangat, tapi lebih enak lagi kalau sudah masuk ke dalam kulkas. Nanti teksturnya bakal lebih intens, mirip dengan cheesecake tapi lebih light. Nah, kalau kita potong dalam keadaan hangat seperti ini teksturnya, ini wangi banget, super lembut dan tentunya rasanya enak banget. Gimana? Gampang kan cara buatnya? Jadi buat para pecinta keju wajib cobain cake satu ini ya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.